Pernah gak sih kalian mikir apa ya yang bikin seseorang itu benar-benar disegani? Ini bukan soal jabatan atau harta loh. Hari ini kita bakal bongkar rahasianya, gimana caranya membangun karakter yang kokoh. Anggap aja kita lagi mau bangun rumah. Semuanya itu kan dimulai dari fondasi yang kuat. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana caranya kita bisa ngebangun karakter yang gak cuma kuat, tapi juga dihormati dan bikin hidup kita damai? Kuncinya itu satu, sadar kalau karakter itu bukan takdir. Karakter itu, ya sebuah mahakarya yang kita bangun sendiri, bata demi bata, setiap harinya. Oke, setiap bangunan yang hebat itu pasti dimulai dari cetak biru kan? Rencana yang jelas biar semuanya pas. Nah, buat karakter, cetak biru kita itu namanya perilaku terpuji. Yuk kita bedah bareng-bareng, apa sih isinya? Jadi, apa itu perilaku terpuji? Gampangnya, ini tuh sekumpulan sikap baik yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi yang bikin ini keren banget adalah efek dominonya. Setiap perbuatan baik itu nggak cuma bagus buat diri kita sendiri, tapi juga nyebarin kebaikan ke semua orang di sekitar kita. Kebaikan yang nular gitu loh. Dan disinilah intinya. Ini bukan sekedar soal, ya jadi orang baik di luarnya aja. Perilaku-perilaku ini tuh cerminan dari apa yang ada di dalam hati kita. Cerminan dari iman yang kuat. Jadi tindakannya itu tumbuh dari akar keyakinan kita yang paling dalam. Oke, sekarang waktunya kita meletakkan batu pertamanya. Setiap karakter yang kokoh itu berdiri di atas 4 pilar utama. Nah, inilah 4 fondasi dari perilaku terpuji yang bahkan kita bahas satu persatu. Mari kita mulai. Fondasi pertama kita, menyayangi manusia. Ini tuh lebih dari sekedar perasaan anget-anget di hati ya. Ini adalah sebuah tindakan. Ini tentang kita secara aktif memilih untuk peduli dan menghormati setiap orang, bukan cuma yang kita kenal atau yang kita setuju aja. Terus gimana cara prakteknya di kehidupan nyata? Seperti yang bisa kita lihat, ini semua dimulai dari hal-hal yang kelihatannya kecil. Nolongin teman yang jatuh, berbagi makanan yang kita punya, hormat sama orang tua dan guru. Jangan pernah remehin tindakan-tindakan ini ya, karena inilah wujud nyata dari kasih sayang yang bisa bikin dunia jadi lebih baik. Lanjut ke fondasi kedua, ini kayak sebuah kekuatan super, empati. Ini tuh kemampuan buat bener-bener ngerasain apa yang orang lain rasain. Seolah-olah kita masuk sejenak ke dalam dunia mereka. Keren kan? Dan lihat deh, empati itu kelihatan banget dari perbuatan. Bukan cuma soal ngerasain, tapi soal bertindak. Menghibur teman yang lagi sedih, bantu mereka yang lagi kesulitan, dan yang paling penting, memilih untuk nggak ngejek atau nyakitin orang lain. Setiap tindakan ini tuh kayak jembatan yang nyambungin hati kita ke orang lain. Selanjutnya, fondasi ketiga. Bertutur kata lembut. Kata-kata kita itu punya kekuatan yang luar biasa, bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Nah, fondasi ini ngajarin kita untuk pakai kekuatan itu buat kebaikan. Ngomong yang sopan, hindari kata-kata kasar, dan bikin orang lain ngerasa nyaman dan dihargai. Dan prakteknya, bisa sesederhana ini. Selalu bilang terima kasih. Minta maaf dengan sopan kalau kita salah. Atau sekedar menyapa guru dan teman dengan ramah. Kebiasaan-kebiasaan kecil kayak gini tuh cara kita membangun jembatan, bukan tembok. Dan ini dia fondasi terakhir kita yang mungkin jadi dasar dari semuanya. Jujur. Sederhananya, ini adalah komitmen buat hidup sesuai dengan kenyataan. Buat gak bohong. Tanpa kejujuran, semua fondasi yang lain itu jadi rapuh. Kejujuran itu kelihatan dari pilihan-pilihan kita. Ngakuin kesalahan walaupun mungkin malu. Nolak buat nyontek pas ujian. Atau balikin barang yang bukan punya kita. Inilah yang namanya integritas. Apa yang kita lakukan saat kita pikir nggak ada yang liatin. Oke, cetak birunya udah ada. Fondasinya udah jelas. Tapi pertanyaannya sekarang, buat apa sih semua ini? Apa hasil akhirnya? Yuk kita lihat buah dari kebaikan yang kita tanam. Tabel ini nunjukin hubungan sebab akibat yang indah banget. Lihat deh polanya. Kalau kita penyayang dan punya empati, hasilnya kita bakal punya banyak teman dan disayang orang. Kalau kita jujur dan tutur katanya lembut, hidup kita jadi tenang dan damai. Dan kalau semuanya digabungin, hasilnya adalah hidup yang disayang Allah dan terhindar dari masalah-masalah yang nggak perlu. Ini bukan kebetulan, ini adalah sebuah hukum kehidupan. Pengetahuan ini semua nggak ada artinya kalau cuma disimpan di kepala kan? Jadi sekarang bagian yang paling penting, gimana caranya kita ubah teori ini jadi aksi nyata? Inilah saatnya kalian jadi penulis dari kisah kebaikan kalian sendiri, dimulai dari hari ini juga. Coba dengerin deh betapa sederhananya ini. Aku membantu teman yang jatuh di sekolah, lalu kami belajar bersama dengan senang hati. Perhatiin alurnya.
Satu tindakan empati itu nggak berhenti di situ aja. Tindakan itu ngebuka pintu buat persahabatan, kerjasama, dan kebahagiaan. Satu kebaikan kecil melahirkan kebaikan-kebaikan lainnya. Jadi saya mau ninggalin kalian dengan satu pertanyaan ini. Dengan 4 fondasi yang udah ada di tangan kalian, kasih sayang, empati, tutur kata lembut, dan kejujuran, kisah kebaikan apa yang akan kalian mulai bangun hari ini?